Masjid Al-Hijrah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesehatan sehingga bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang insya Allah setia mengikuti sunnah beliau sehingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah, sholat tarawih malam ini akan dipimpin oleh Ustadz Fadli, sedangkan untuk imam sholat tarawih yang 11 rakaat oleh Saudara Muhammad Arka. Untuk Bilal, Bapak Muzaki dan Bapak Supiyadi Nur. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kami sampaikan bahwa Masjid Al-Hijrah dalam rangkaian bulan Ramadan ini menyelenggarakan buka bersama setiap sore dan juga dilakukan kultum berjamaah oleh tokoh masyarakat Titian Kencana, dan juga setiap malamnya dilakukan tadarus Al-Quran yang insya Allah 30 juz setiap selesai sholat tarawih. Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat tarawih dilaksanakan, sebelumnya ada kultum terkait Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Ahmad Koidudin. Waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar pengurus Masjid Al-Hijrah dan keluarga besar Yayasan Al-Hijrah, hadirin hadirat jamaah sholat Isya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan malam hari ini mesti kondisinya letih, lelah, lesu setelah melaksanakan ibadah Ramadan sehari penuh sambil terus beraktivitas. Alhamdulillah, insyaallah puasa hari ini tuntas sampai tiba waktu buka. Begitu maghrib tiba, kita pun langsung melaksanakan buka bersama, paling tidak bersamaan waktunya. Soal tempat relatif, ada yang di masjid seperti Al-Hijrah, di kantor, di rumah-rumah makan, bahkan di rumah-rumah masing-masing. Dengan demikian alhamdulillah, meskipun kondisi kita lelah, letih, lesu,
yang seharusnya begitu berbuka, kita semakin bergairah, semakin berstamina, semakin segar. Ternyata begitu perut kenyang, mata yang tadinya menatap makan itu begitu tajam, begitu perut sudah kenyang, mata mulai redup, mulai ngantuk. Tapi alhamdulillah, karena iman yang ada di dada kita masing-masing terus memberikan motivasi, dukungan dan dorongan, akhirnya sampai juga kita di Masjid Al-Hijrah semata-mata memenuhi seruan Allah, panggilan Allah dalam rangka melaksanakan salat fardu Isya berjamaah, dan insyaallah kita akan ikuti dengan salat sunatut tarawih. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Malam kemarin jamaahnya tidak terlalu penuh karena terlambat menunggu hasil isbat Menteri Agama yang terlambat. Kenapa sih harus terlambat? Karena menunggu laporan-laporan dari masing-masing daerah hasil ru'yah. Kenapa mesti patokannya pakai ru'yah? Padahal pakai hisab juga sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Seperti sholat 5 waktu, itu waktunya dari tahun ke tahun nggak pernah diulang, seperti itu terus dan tepat. Itulah hasil hisab. Tapi kenapa dalam hal Ramadan kok mesti selalu pakai ru'yah? Ini semata-mata karena memperhatikan apa yang disampaikan baginda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Fa in hum 'alaikum fakmilu iddata sa'bana 30 yauman. Kata Nabi, puasalah kamu ketika kamu melihat tanggal 1 Ramadan, dan bukalah kamu ketika kamu melihat tanggal 1 Syawal. Itu perintahnya. Puasalah kamu ketika kamu melihat tanggal 1 Ramadan, dan bukalah kamu ketika kamu melihat tanggal 1 Syawal. Seruan ini, anjuran ini, instruksi ini ternyata tidak serta-merta diinstruksikan begitu saja, tapi juga diantisipasi, lalu dikasih solusi. Fa in humma 'alaikum, kalau ternyata kalian tidak bisa melihat bulan, tidak bisa melihat tanggal karena langit tertutup awan atau mendung sehingga tidak bisa dilihat, maka kata Nabi solusinya fakmilu iddata sa'bana 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sa'bannya 30 hari. Jadi kalau hasil ru'yatnya tidak berhasil, tidak dilihat, maka ketentuannya pakai hisab, yaitu 30 hari. Jadi puasa yang atau usia Sa'ban yang 29 itu hasil ru'yah, bukan hasil hisab. Kalau hasil hisab mesti 30 hari. Tidak ada alasan ya hasil hisab itu 29, itu tidak ada. Hasil hisab pasti 30 hari. Itulah hadirin yang dirahmati. Itu yang melatar belakangi kenapa Menteri Agama, Departemen Agama, Majelis Ulama selalu menanti hasil ru'yah, karena itu perintahnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman syahida minkumus sahra falyasumhu." Siapa orangnya yang melihat tanggal 1 Ramadan, maka wajib dia berpuasa, melihat, bukan menghitung. Memang ru'yah tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa didasari, tanpa diawali dengan hisab. Mesti pakai hisab. Karena untuk menentukan tanggal ru'yah itu mesti berdasarkan hisab. Kalau kita nggak menghisab nggak bisa.
Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Itulah yang melatar belakangi awal puasa Ramadan. Jadi satu hadis Nabi tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kemudian surat Al-Baqarah ayat 85. Itu melatar belakangi penentuan awal Ramadan atau awal Syawal. Lalu bagaimana kita harus puasa setelah tanggal Ramadan diketahui? Maka kita melaksanakan perintah puasa apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ini orang-orang yang beriman yang selalu diseru orang-orang yang beriman, karena justru orang-orang yang beriman itulah yang berpotensi meninggalkan syariat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, orang-orang Islam masuklah kalian ke dalam Islam dengan total, dengan sepenuh hati, dengan sepenuhnya, jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Orang-orang iman, orang-orang yang beriman yang selalu diseru. Nah, setelah masuk bulan suci Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang melatar belakangi, yang memotivasi hati kita adalah iman. Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa fi riwayatin ukhra qayaumi waladatu ummu. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang melatar belakangi dia puasa karena iman, ya, yang memotivasi dia berpuasa karena iman, bukan karena malu sama tetangga, takut sama mertua, bukan, tapi iman yang berperan. Itu. Nah, ketika imannya, ketika puasa kita semata-mata dilandasi dengan iman, maka Nabi katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu, bahkan dosa yang terakhir. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan qayaumi waladathu ummuh, kondisinya ketika itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Jadi kondisinya setelah orang melaksanakan ibadah puasa, bersih dosa-dosanya, laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Tapi ingat, itu dosa-dosa yang kaitannya langsung dengan Allah. Dosa-dosa yang kaitannya dengan sesama manusia belum bisa diampuni oleh Allah sebelum orang yang dirugikan, yang dizalim, yang disakiti mau memaafkannya. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan, ya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang melatar belakangi dia puasa karena iman, yang motivasi dia puasa karena iman, wahtisaban, dan penuh perhitungan, punya kepekaan, hal-hal yang menggugurkan pahalanya puasa itu harus diantisipasi betul. Salah satu diantaranya hibah, namimah, fitnah. Puasa penuh 1 bulan, tarawih penuh 1 bulan, lisannya tidak bisa dikendalikan, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Di zaman Rasul pernah terjadi ada seorang wanita yang mempunyai kemampuan ibadah di atas rata-rata kemampuan para sahabat laki-laki. Di mana kehebatan dia berpuasa? Tasumu, dia puasa, ya. Tasumun nahara wa taqumul laila, dia puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hidupnya. Jadi selain Ramadan seluruh hari dia puasa, kecuali hari-hari yang terlarang. Selain hari-hari yang terlarang dia laksanakan untuk berpuasa, untuk beribadah kepada Allah. Wa taqumul laila, malam harinya qiyamul lail, sepanjang tahun, sepanjang hidupnya qiyamul lail. Tapi sayang, dia perilakunya tidak terpuji, tidak baik, mudah menghibah, mudah memfitnah, mudah namimah. Lalu sahabat-sahabat yang lain mengadu, ya Rasulullah, tidak disebut namanya, takut hibah. Kata sahabat yang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, inna fulana tatasumun nahara
wa taqumul laila wa hiya sayyiatul khuluqi tu'dhi jironaha bilisanika. Ya Rasul, sesungguhnya si fulanah ini luar biasa, sepanjang hari dia puasa, sepanjang malam dia qiyamul lail, tapi sayang dia akhlaknya tidak baik. Di mana ketidakbaikannya? Tu'dhi jironaha bilisanika, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qala, Nabi menjawab dengan pengaduan sahabat itu, la khaira fiha hiya min ahlin nar, tidak ada sedikit pun kebaikan baginya, dia termasuk penghuni neraka jahanam. Itu yang puasa terus sepanjang tahun, sepanjang hidupnya, qiyamul lail terus sepanjang malam, sepanjang tahun, sepanjang hidupnya, hanya lisannya. Dan ketika kita tidak mampu mengontrol lisan kita, maka keimanan kita tidak pernah mencapai kesempurnaan, keislaman kita tidak pernah akan mencapai kesempurnaan. Nabi katakan, la yu'minu ahadukum, atau afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, utama-utamanya orang mukmin keimanannya itu orang yang paling baik akhlaknya. Jadi hanya orang-orang yang akhlaknya baiklah yang keimanannya mampu mencapai kesempurnaan. Wa afdalul muslimina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dan utama-utamanya orang muslim keislamannya yaitu orang yang mampu menjaga, menyelamatkan tetangganya dari kejahatan lisannya. Jadi ketika kita menghujat, ketika kita menghibah, ketika kita namimah, itu dikatakan kejahatan yang dilakukan oleh lisan kita, yang diucapkan oleh lisan kita. Makanya sekali lagi Nabi katakan, wahtisaban, penuh perhitungan, awas jangan hibah. Hibah, namimah, fitnah harus diperhitungkan betul, karena itu akan menggugurkan pahala ibadah puasa kita, termasuk sholat kita. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam ketaatan, agar ketika kita tutup usia dalam keadaan husnul khotimah ya. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini mampu kita optimalkan, kita maksimalkan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah dengan total ya. Karena kita tidak tahu Ramadan kali ini, tapi yang pasti kita tidak pernah berharap bahwa Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tidak pernah berharap, tapi yang pasti umur tidak tahu. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma tadri bi ayyi ardin tamut, kalian tidak pernah tahu di mana kalian akan mati, dalam kondisi seperti apa kalian akan mati, dalam keadaan taat kepada Allah atau sebaliknya dalam keadaan maksiat kepada Allah, dalam keadaan takwa kepada Allah atau dalam keadaan durhaka kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang pasti kita tidak tahu, bahkan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak bisa memilih tempat dan waktu untuk mati ya. Tempat dan waktu untuk mati sebetulnya sama saja bagi orang yang beriman. Orang-orang tua kita dulu mencoba ingin mati di tanah suci, itu namanya memilih tempat yang paling istimewa. Tempat yang paling istimewa adalah Haramain, Mekah dan Madinah. Itulah orang-orang tua kita dulu ketika memunaikan ibadah haji sengaja mencari usia-usia senja. Harapannya begitu menunaikan ibadah haji sambil cari mati di sana, siapa tahu Allah takdirkan mati di sana. Jadi ibadah haji plus mati di tanah suci. Ternyata tidak sedikit yang mereka berangkat haji sudah sakit-sakitan, ternyata sampai di sana sakitnya sembuh. Jadi keinginan mati di tanah suci tidak terpenuhi. Namun demikian tidak otomatis orang yang mati di tanah suci pasti istimewa, tidak. Kalau sekedar mati di tanah suci, bukankah Abu Jahal juga mati di tanah suci? Bukankah Abu Lahab juga mati di tanah suci? Dan itu paman pribadi Nabi. Tapi apa kata Allah? Saya selana rong dzata lahab, aku seret kau Lahab ke neraka. Padahal Abu Lahab adalah paman pribadi Nabi, mati di tanah suci. Tapi ketika tidak ada iman, maka bukan solusi.
Jadi mati yang baik-baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Karenanya sekali lagi selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa tahun ini tuntas semuanya, terutama bapak-bapak, jangan ada yang bolong-bolong. Ya. Apalagi alasan meninggalkan puasa tidak sesuai dengan alasan-alasan syar'i. Nabi katakan, man aftara yauman bi ghairi udhrin syar'iyyin lam yakfi bi shaumi dahri kulli. Siapa orangnya yang membatalkan puasa satu hari saja tanpa ada alasan yang bisa diterima kebenarannya oleh syariat agama, maka puasa yang dibatalkan satu hari itu kalau diulang dengan puasa, kalau dibayar dengan puasa sepanjang tahun belum terbayarkan. Satu hari meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang bisa dibenarkan diterima oleh syariat agama, maka puasa yang ditinggalkan satu hari itu kalau dibayar dengan puasa sepanjang tahun belum terbayarkan. Karena sekali lagi mudah-mudahan tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, motivasi puasa kita karena Allah semata-mata. Karena segala niat setiap ibadah itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena sorga, bukan karena neraka. Puasa kita jangan mengejar target supaya masuk sorga. Puasa kita jangan mengejar target agar terhindar dari neraka. Jangan. Puasa kita karena perintah Allah. Sorga dan neraka sepenuhnya di tangan Allah. Kepada siapa sorga dan neraka itu diberikan? Hanya Allah yang punya. Jadi puasa kita karena taat pada Allah, karena memerintah Allah, dan itu sebabnya niatnya selalu lillahi ta'ala, bukan lil jannah, bukan linnar, bukan lil pahala, bukan, lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah saja. Karena ini perintah Allah, maka kita laksanakan dengan segala konsekuensinya. Jadi jangan sampai puasa kita dijadikan anggunan untuk mencapai surganya Allah. Jangan sampai puasa kita dijadikan tebusan agar kita terhindar dari api neraka. Jangan. Puasa kita lillahi ta'ala. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita bersama, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah yang lumayan berat ini, karena sambil berpuasa sambil juga terus beraktivitas mencari nafkah untuk keluarga. Kurang dan lebihnya mohon buka kami itu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.